Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 25. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, hira-hira tonga bornin martangiang masih Paulus dot Silas akka marende begema halahi mamuji de bata di bege halak natar hurung na asengido halahi na marende. Dalam bahasa Indonesia, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus memberitakan tentang firman Allah, tidak hal yang mudah yang dia dapatkan, namun berbagai kesulitan terjadi bagi hidupnya. Setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, semangat untuk memberitakan Injil dia lakukan dalam hidupnya. Namun saudara terkasih, dia menjadi terpenjara oleh karena memberitakan firman. Kehidupannya penuh dengan kesusahan karena dia selalu diincar oleh para pemerintah dan para pembesar pada saat itu. Namun ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Paulus. Pada firman Tuhan kali ini, ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tidak meratap, mereka tidak menyesal, namun yang mereka lakukan adalah bernyanyi dan berdoa. Orang yang bernyanyi yang pasti adalah luapan dari batinnya. Nyanyian yang diungkapkan oleh Paulus adalah nyanyian iman yang memperlihatkan kebesaran daripada Tuhan di dalam hidupnya. Nyanyian itu menjadi kesaksian yang luar biasa karena orang-orang yang lain yang terpenjara di tempat itu menjadi mendengar nyanyian yang diungkapkan oleh Paulus. Nyanyian itu menjadi menyemangati dirinya dan mengatakan bahwa dia tidak menjadi dipenjara secara iman meskipun tubuhnya terpenjara. Dia tidak dibatasi oleh dinding penjara oleh karena perbuatan yang pemberitaan firman Tuhan yang dilakukannya. Namun dia melebihi batas-batas dinding itu, sehingga orang di sekitar mampu mendengarkan firman Allah melalui nyanyian Paulus. Yang kedua yang dilakukan Paulus adalah berdoa. Ternyata Paulus tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi lemah iman, namun dia menjadi berdoa. Dengan doa itu dia mau mengatakan bahwa kekuatan di dalam kehidupannya adalah doanya, bukan keinginannya, bukan pemikirannya. Meskipun tekanan terjadi bagi dia, namun dia percaya Tuhan turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik melalui keadaan yang kurang baik itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata Paulus dan Silas menjadi sebuah contoh yang luar biasa dalam hidup kita. Apabila oleh karena iman kita mendapat kesulitan, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi asik untuk menyalahkan, namun marilah secara iman menjadi bersaksi dan tetap bersukacita di dalam nyanyian oleh karena kebaikan Tuhan. Dengan nyanyian yang dilontarkan, dengan pujian yang dinyatakan, maka kita tidak dibatasi oleh keadaan, namun kita akan menjadi dituntun oleh iman kita di dalam keadaan yang terjadi. Penjara batin tidak akan bisa
ketika kita memiliki iman. Tubuh bisa terpenjara, fisik kita bisa terbatasi, namun iman kita akan melampaui batas dan kita akan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ketika kita di dalam iman yang teguh, ketika dihadapkan dengan kesulitan, maka kita akan mengetahui dan menyadari bahwa doalah yang menjadi kekuatan kita. Karena melalui doa, kita mencurahkan hati dan perasaan kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita menjadi berbicara dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya melalui kuasa dan kebaikan Tuhan. Melalui orang yang berdoa, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang begitu kuat di dalam kelemahan yang terjadi bagi hidupnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, iman yang demikianlah yang mau ditaburkan melalui firman Tuhan kali ini, di mana ketika ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan, janganlah menjadi stagnan untuk beriman. Janganlah menjadi berhenti menjadi beriman, namun biarlah bersaksi melalui penderitaan yang kau hadapi. Biarlah engkau menjadi semakin menyala, menjadi semakin bersinar melalui keadaan yang engkau hadapi. Karena memang iman kita kepada Tuhan tidak terbatas, dan kasih Tuhan kepada kita tidak bisa diukur dengan apapun. Oleh karena itu, biarlah kita tetap beriman, biarlah kita tetap menjadi saksi Kristus, bernyanyi bersorak-sorai, sehingga orang di sekitar kita merasakan kebaikan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan tak putus-putus, sehingga kita merasakan bahwa kekuatan yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi andalan kita. Kekuatan yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi penyemangat dan penuntun hidup kita. Saudara terkasih, biarlah kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami dan menyemangati kami. Sebagaimana Paulus yang terpenjara dengan Silas, tidak dibatasi oleh dinding dan keadaan. Mereka melampaui itu oleh karena iman. Jadikan kami menjadi orang yang beriman, tidak dibatasi oleh keadaan sulit, tidak dibatasi oleh situasi yang terjadi, namun kami tetap percaya Tuhanlah yang menjadi andalan kami, kekuatan dan penghibur kami. Jadikan firman menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus